Nah, ya sekarang ceritanya kita lebih detail untuk tembus ke penerbit mayor. Saya langsung ngambil salah satu buku. Kayak yang terakhir ini ada Mom Resign Gak Mati Gaya. Buku ini terbitnya di penerbit Scerito. Scerito itu salah satu penerbit mayor yang ada di Jogja. Jogja, Mbak. Mbak Diana, kita udah terbit di sini ya. Udah, itu, yang apa itu ya? Antologi. Ya. Antologi yang pernikahan ya? Itu. Pernikahan. Ya. Nah, itu karena saya terbit di sini, kemudian dihubungin, Mbak, ayo bikin inilah antologi melibatkan banyak penulis, nanti saya terbitkan mayor. Nah, ya wes cari teman-teman dulu. Salah satunya Mbak Diana ada di situ tuh, saya ajakin. Cuma kalau sekarang kondisinya ya itu, Mbak, kayak hampir kayak indie juga ya, mewajibkan penulis membeli ya. Kemarin berapa, Mbak? 15 ya? 15. Nah ya antara, jadi bisa dibilang bukan mayor murni ya, semi mayor, tapi paling enggak portofolio kita bertambah lah, rasa penasaran kita terbayar kalau pas ke Gramedia meskipun masih antologi, ada buku saya di situ. Nah ini lagi mau digodok lagi nih, Mbak, mau ikut lagi. Kemarin sih baru ditawarin tentang parenting. Nah, Mas, kalau saya lagi ngajuinnya jangan parenting, Mas, yang ringan-ringan aja. Kisah terlucu dalam kehidupanmu, kan orang lagi butuh hiburan, hal-hal yang hiburan. Parenting lagi pusing, kebanyakan parenting, mana teori yang mau dipakai. Kata, iya juga ya, Mbak. Iya benar. Coba godok lagi aja deh kisah apa yang terlucu atau yang terkonyol yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, yang selalu pasti kita kita konyol banget ya. Nah itu tuh kan seru tuh, kata Mas editornya. Iya deh, nanti dicoba lagi. Jadi saya sebelum menuju ke Scerito itu baca-baca dulu websitenya. Nih terus websitenya sama ke Gramedia. Nggak sengaja di Gramedia buku Scerito apa aja sih, ternyata mereka tuh banyak kan buku pelajaran, terus novel, buku anak, pitch book, kemudian motivasi, terus pengalaman hidup. Nah, saya tuh pengalaman hidup. Waktu itu tuh saya baru resign nih, resign pengalaman hidup. Kamu mau cerita ini aja deh tentang resign saya nih. Ternyata resign itu ya nggak seindah yang dibayangkan di awalnya. Dulu kan kalau gini nih, jadi orang wanita kantoran melihat wanita bekerja, wanita di rumah aja suka iri kan. Aduh, iri ya, dia bisa nganterin anaknya ke sekolah, acara ini kita di kantor ngadepin sama bos. Nah, jadi dari dasar saya udah punya gambaran ide, terus dicocokin dengan pasarnya si penerbit yang saya tuju, Kompas. Akhirnya saya udah megang tuh Scerito, dia menerima buku-buku motivasi, juga buku-buku pengalaman hidup. Nah, saya terusin tuh nulisnya. Setelah selesai nulis, saya ikutin prosedurnya pengiriman naskah ke Scerito itu seperti apa. Saya pelajarin websitenya. Jadi ya hampir sama sih dengan penerbit-penerbit lain, mereka menetapkan ya kayak penerbit indie juga, margin normal, terus TNR 12, naskah maksimal 100 halaman, minimal 100 halaman. Biasanya kalau penerbit mayor memintanya minimal 100 halaman, dan mereka akan layout bisa di range tebalnya itu antara 150 dan 200 halaman. Rata-rata penerbit mayor yang saya pelajari mereka minimal tebalnya itu 100 halaman. Nah, itu yang membedakan juga dengan self publishing. Kalau self publishing nggak ada ketetapan tebal mau berapapun, hayo aja terbit. Tapi kalau penerbit mayor 100 halaman biasanya. Nah, akhirnya saya coba setelah naskah selesai, setelah mempelajari websitenya, ketentuannya apa, alamatnya di mana,
apa saja yang perlu dilampirkan, ya sudah kirim naskah dan tunggu kabar. Nah, ini untungnya saya udah dikasih tahu kalau kirim naskah, kita jangan mencoba-coba naskah yang sudah kirim di salah satu penerbit ke penerbit yang lain. Jadi disinilah apa ya, kesabaran kita diuji. Terus kita juga nggak boleh kemaruk ya, nyoba sana nyoba sini, nanti mana yang terima yaitu yang akan kita jalanin. Nggak bisa, ternyata etikanya kalau satu sudah kita kasih ke penerbit, ya sudah kita percayakan dulu mereka mempelajari naskah kita sampai 6 bulan. Biasanya sampai 6 bulan. Jadi bersabar, jangan kirim naskah yang sama ke penerbit yang berbeda. Itu karena kalau itu diketahui juga nama baik kita juga jadi mereka males nih, ini suka udah lagi kita pelajarin, dia ternyata nyoba di sana, kita udah terima, kita mau terima nih, cuma kita agak lama nih ngasih diterima tidaknya. Yang penerbit satunya yang mempelajarinya lebih cepat udah terima aja, kan mereka merasa ya kita udah baca, ternyata dia naskahnya udah diterbitkan sama penerbit lain. Nah, ini kepercayaan juga sih, kepercayaan dan etika. Jadi ya itu hukumnya seperti itu, jangan mengirim naskah yang sama ke penerbit yang berbeda. Nah, setelah menunggu 6 bulan, kalau ternyata memang diterima, ya ini nanti ada perjanjian tertulis pakai materai, terus menyertakan NPWP kita juga, namanya MOU. Di situ kita setuju nggak, misalnya ada peraturannya naskah akan dikontrak selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu naskah jadi milik sepenuhnya penerbit. Mungkin setelah 5 tahun apakah mau diperpanjang, dicetak ulang, kalau memang banyak peminatnya dicetak ulang, akan terbit MOU baru lagi, atau sudah cukup sampai situ selesai. Jadi setelah 5 tahun naskah balik ke penulis lagi, penulis bisa rewrite lagi, mengembangkan naskah itu lagi, bisa dicoba ke penerbit lain gitu. Tapi kadang ada juga yang tidak menyertakan berapa lama jadi hak milik mereka. Ini yang mesti juga kita tanyakan ke penerbit nih. Hati-hati, jadi Mas ini akan berapa lama jadi milik penerbit? Apakah selamanya atau hanya 5 tahun? Biasanya sih ada maksimalnya 5 tahun. Nah, setelah itu akan ini lagi, dikaji lagi, diinfokan lagi. Itu. Jadi kalau diterima ya akan berlangsung MOU. Sebelum MOU ya tadi yang sudah saya ceritakan, dari proses taktikon sama sama editor, sama layouter, sama cover. Nah, kalau udah 3 ini udah ready, udah siap, udah jadi dummy bukunya udah siap, ini masuknya terakhir tuh MOU. Setelah MOU tanda tangan, biasanya 2 bulan udah mulai didistribusi nih ke toko-toko. Itu prosesnya untuk ke penerbit mayor. Nah, tips-tipsnya tadi kan saya ini salah satu contohnya. Nah, nanti kalau memang udah survei pasar itu biasanya ke toko buku, ke Gramedia atau kemana, kita akan ketemu banyak buku-buku. Nah, kita coba nih baca buku-buku yang kayaknya kita cocok dengan tulisan kita, dengan genrenya kita, atau kita udah punya bank naskah, aku udah punya naskah ini nih, kira-kira mana ya penerbit yang cocok. Kalau memang tadi motivasi atau pengalaman hidup kayak mau resign nggak mati gaya, saya sih menemukannya ada di Skerito. Nah, saya jadi terus sebelum naskah waktu itu belum selesai, saya selesaikan dan saya kirim ke Skerito, menunggu 6 bulan di ACC, kemudian di info cover segala macam MOU. Nah, ini saya contohkan di Coconut Books. Ini juga penerbit novel, tapi saya sendiri belum mencoba di sini, hanya teman. Ya itu, kalau pengen mencoba juga di sini, jadinya kamu pelajarin deh websitenya Coconut Books itu kayak apa. Di sini dia itu akan
pertimbangan naskah sebelum menerbitkan di Coconut Books itu memberikan ada interval waktu, ya interval waktu itu tadi yang kayak 6 bulan itu mereka untuk mempelajari naskah kita, dan selama itu kita nggak boleh mengirimkan naskah kita atau menduakan ke orang lain nih tuh. Nah, memberikan waktu ke Coconut Books itu mencari typo pada teks naskah. Nah, pokoknya mereka diberi kesempatan untuk benar-benar mengupas naskah kita. Nah, ini saya juga akan nyoba di sini nih, karena novel yang diterima di sini. Tengah mempelajarin ini juga, oh berarti nanti saya kirim, kemudian kalau syukur bisa lewat email dapat kontak personnya, mungkin bisa WA. Biasanya WA pun kalau penerbit mayor mereka kan sibuk, nggak akan intens kayak penerbit self publishing. Cuma kita harus, ya mereka sibuk, pokoknya selama mereka mau menjawab, memberitahu, tunggu ya Mbak 6 bulan. Nah udah deh, kalau 6 bulan ternyata belum ada jawaban email, mungkin kita bisa gimana Mbak Mas, cocok nggak naskah? Belum nih, ya sudah, kalau belum kita akan coba ke lainnya. Jadi memang penerbit mayor sangat ini spesifik ya, sangat detail, memberikan waktu, terus mereka juga akan melihat apakah ini kata-katanya perlu ada pemborosan kata pada naskah, kemudian typo, kalau terlalu banyak typo atau pemborosan naskah, ya mereka juga udahlah nih nggak kurang, jadi nggak menarik, dikembalikan aja ke penulisnya. Nah, salah satu tips agar naskah kita diterima ya salah satunya kalau memang kita belum terlalu banyak paham typo, ya kita maksimalin deh self editing, paling enggak hal-hal yang sederhana di menunjukkan tempat dipisah, yang kita harus ya itu, karena emang typo itu kalau buat editor-editor yang udah sekelas mayor sangat risih ya, mereka melihatnya, mereka akan sangat memperhatikan. Ada sebenarnya pernah dikasih tahu itu ceritanya bagus, menarik, tapi aduh typonya acak-acakan jadi kita malas, padahal sebenarnya temanya bagus, kalau mau dibaca tuntas ini bagus, menarik, hanya nggak rapi, nggak ngikutin margin yang kita sarankan, nggak mau ngikutin font huruf yang kita minta. Jadi pelajarin format pengirimannya detail, karena mereka pertama pasti screeningnya langsung seret, oh udah sesuai nih format, margin normal, TNR 12, udahlah pokoknya dilihat tuh sekilas rapi, meskipun isinya mungkin belum dibaca, jadi lihat sekilas dulu, sekilas aja, oh udah rapi. Nah rapi, mereka akan melanjutkan dengan pendalaman. Oh naskah ini cuma sedikit typo, naskahnya hanya agak boros, nggak apa-apa nih tapi bagus. Nah bolehlah kita terima. Tuh, jadi kalau kita mau ke mayor, benar-benar naskahnya kita benar-benar self editingnya sudah maksimal. Nah kemudian pastikan ya isi buku itu juga menarik. Jadi ya itu tadi, kita survei ke pasar. Kalau kita ingin diterima, kadang juga ada ditanyakan seperti ini, Mbak, kok nulis buku resign sih, Mbak? Emang nggak tahu buku resign di luaran itu banyak loh. Coba deh, Mbak, survei. Nah, waktu penyelesaian buku resign ini saya juga sempat harus beli buku yang sejenis untuk membuat spesialisasi, berbeda dengan buku resign yang lain. Nah saya sempat mempelajari 3 buku ini. Beda kok buku resign saya. Nah, saya waktu mau akhirnya saya masukkan buku resign ini, ditanya juga, Mbak udah baca buku saingan Mbak kayak apa? Saya tunjukkan, ini loh aku udah baca, Segera Resign, Alih Profesi. Ya ini buku resign, tapi ini lebih ke umum. Saya jawab gitu. Untuk perempuan dan laki-laki. Lah emang buku Mbak ini lebih ke mom, makanya saya ini lebih ke spesifik, karena mom itu sebenarnya mereka juga ingin seperti laki-laki, berkarir. Tapi kalau sudah punya anak, pikirannya pasti terpecah tuh, mau berkarir terus atau mau kembali ke rumah. Oh gitu.
Nah kalau ini yang berani resign, memang ini cerita tentang wanita juga, tapi ini hanya nggak spesifik setelah resign tuh dia ngapain. Kalau di buku saya ada, jadi mom resign nggak mati gaya. Di sini saya lebih banyak awalnya tuh memang jatuh bangun jadi ibu-ibu resign, tapi di sini saya pingin ini loh, kalau kamu setelah resign kamu punya passion di mana sih, itu yang akhirnya bisa dikembangkan jadi kegiatan kamu sehari-hari yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi meskipun nggak kantoran masih punya penghasilan. Oh itu yang pengen dijual dari buku Mbak. Nah gitulah. Jadi kalaupun kita udah menyasar pada satu penerbit dan kita sudah yakin tulisan kita itu sesuai dengan pasar penerbit itu, kita juga harus memastikan naskah kita itu adakah saingannya buku dari penerbit lain. Nah, kita harus punya pembeda dari buku tersebut. Jadi, satu saat nanti naskah kita ternyata dilirik sama penerbit yang kita tuju, mereka menanyakan, kok Mbak berani sih bikin buku kayak gini, resign gini, sementara buku resign itu udah banyak loh bertebaran. Iya, tapi buku resign saya ini beda dengan buku resign beberapa referensi yang sudah saya baca. Nah, diantaranya ada 3 buku ini. Yang satu ini full time versus working mom. Nah, kalau ini jelas di sini ceritanya tentang ibu bekerja dan dibandingkan dengan ibu yang hanya di rumah. Itu hanya perbandingan aja Pak bukunya. Kalau saya ini inginnya saya memberikan solusi. Oh gitu ya. Nah, jawaban saya memberikan solusi. Buku itu jadi nilai jual saya, bargaining saya. Kalau buku saya ini layak untuk diterbitkan. Nah, teman-teman, nanti kalaupun sudah punya naskah yang matang, harus cari compare-nya. Beberapa buku yang memang ternyata kalau kita searching di Google, banyak imajinasi orang itu kadang ada yang sama, hanya saja kita harus bisa berani membedakan dari buku-buku yang sudah ada. Jadi ketika ditanya, buat apa kalau sama dengan buku-buku yang lain? Buku-buku yang lain aja itu masih beredar kok. Saya mau masarin buku Mbak lagi sama dengan yang lain, ya pasarnya kecil. Nah harus berani. Iya saya beda, saya pasarnya ini kalau ini ibu-ibu yang masih bekerja tapi galau. Nah ternyata dari buku Mom Resign Gak Mati Gaya ini kemarin saya bertanya kan Mbak nggak bikin sequelnya, dikasih masukan bikin sequelnya dong Mbak. Iya memang saya berencana bikin sequelnya. Apa Mbak sequelnya? Resign, nggak asal resign. Oh, jadi sequelnya ya itu nggak asal resign itu. Jadi sebelum, kalau ini kan buku saya asal resign, sebenarnya berasal dari resign, tapi waktu itu belum ada gambaran setelah resign mau apa. Jadi sempat galau, ada kisah-kisah galau melonya di bab berapa ya? Bab awal lah, bab 2 atau bab 3 itu masih ada melo-melonya habis resign. Di rumah ternyata jadi ibu rumah itu 24 jam juga capek banget. Ngurusin anak-anak yang nangis yang itu, kalau di kantor ngurusin bos marah, aku tinggal lari ke Starbucks lah. Ini kalau anak marah, anak jengkel apa mau tak tinggal lah. Disitulah cerita galau-galonya awal-awal resign. Nah di situ timbul suatu ini untuk sequelnya nih ya, sequelnya Mom nggak asal resign. Jadi ketika seorang ini bisa lebih luas sih, jadi bukunya nanti gak hanya mom aja, tapi saya tetap mau spesialis ke mom. Waktu mau resign itu harus punya perencanaan yang matang. Jangan asal karena anak-anak ditinggal kasihan, kemudian atau masalah di kantor seperti ini. Nah resign itu juga harus ada perencanaan, jangan hanya ke bawah hati. Apalagi kalau wah enak ya mau rumahan ya, bisa jalan-jalan ke sana kemari, sementara kita ibu kantoran harus kerja ini itu. Nah itulah akhirnya proses terbit. Setelah saya berani menjawab, buku saya beda dengan buku-buku yang sebelumnya Mas. Nah proses terbit Mom Resign Gak Mati Gaya tadi ini pengulangan lagi ya, kirim ke penerbit, pelajari websitenya, pelajari pasarnya, menunggu 6 bulan untuk diterima, kemudian melewati proses editing, layout, cover, MOU, dan distribusi toko buku 6 bulan. Setelah itu biasanya
penerbit akan aktif memberi sarana-sarana kita promosi. Nah, semacam seperti ini, Skerito rajin tuh ngasih ini Mbak, pasang di medsos, di Facebook, di mana. Makanya saya pasti banyak sarana promosi karena Skerito banyak memberi media-media buat mempromosikan buku saya. Nih, kalau Mayor mereka biasanya aktif membuatkan kayak gini. Flyer-flyer ya, banner-banner untuk kita aktif, tinggal kitanya nih penulisnya. Nah, kalau kita saya pinginnya tetap berhubungan baik dan berkepanjangan, pasti pun membantulah promosi sebisa saya, tawarkan ke siapa saja yang bisa saya tawarkan agar membantu penjualan mereka juga, karena kan konsepnya tetap mutualisme ya. Di sini penerbit sudah berani menginvest untuk buku kita, dan kita pun juga harus mengusahakan bagaimana caranya kita juga membantu penjualan buku kita. Toh semakin banyak terjual, akhirnya royalti kita juga akan semakin tinggi terbayarkan. Tuh. Nah, diantaranya ya biasanya bedah buku. Kalau ada bedah buku, oke, ayo, pasti insya Allah selama bisa, ayolah bedah buku. Nah, kemudian saya kumpulin teman-teman yang suka beli buku saya share, izin share ya buat promosi, atau diminta testimoninya gimana, testimoninya di capture. Nah, agar biasanya kalau gitu akan menarik lagi pembeli yang lain, Mbak. DM, Mbak mau meresend, Mbak ada stok. Nah, kebetulan stok habis ini. Tuh. Terus ya rajin mengcapture hal-hal yang kita anggap bisa bikin penasaran. Nah, di sini capture-nya salah satunya, apapun pilihanmu, wanita karir atau emak rumah tangga, jalani, nikmati, syukuri. Jadi meskipun judulnya Mom Resign Gak Mati Gaya, ini bukan mendewakan ibu-ibu tuh harus resign, atau ibu-ibu wanita karir itu tidak sebagus ibu yang rumahan. Di sini dia juga menuliskan baik mau berkarir maupun ibu rumah tangga itu semua itu bagus. Semua bagus, semua memerlukan keikhlasan kita sebagai ibu. Nah, ini juga salah satu capture. Ini salah satu influencer ya, Mbak Jogi Huta Barat. Coba follow Instagramnya, dia juga aktif di literasi. Kaget juga dia tiba-tiba nge-DM, Mbak keren loh bukunya. Mbak ini. Nih, dia akhirnya juga mereferensikan temennya yang lagi galau mau resign atau enggak, buku saya. Dan beliau juga barusan resign. Ternyata saya itu juga baru resign, Mbak. Sebenarnya saya tuh lagi galau. Jalan-jalan ke media nemu buku, Mbak. Jadi ini deh, termotivasi, jadi semangat lagi. Nah, wah, iya ya, Mbak. Sekelas Mbak Jogi termotivasi buku saya. Iya, terus akhirnya sampai dia bikin resensi juga. Dan ternyata sekarang saya berteman di IG-nya, beliau juga aktif sekarang di literasi, di laut membaca keras anak-anak, buat anak buku-buku cerita anak nih dari Mbak Jogi. Ternyata itu kembali akhirnya kita dengan punya buku, kita pun mau harus berdiskusi dengan pembaca kita, terkoneksi lagi dengan para pembaca kita. Oke, ini dari pembaca. Kemudian wawancara media, kebetulan dari Harian DSW tiba-tiba nge-WA, Mbak mau dong Mom Resign dimuat di Harian DSW di Malang, Surabaya. Oh boleh Mbak. Nah kayak gini juga kesempatan yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai penulis ya, nggak boleh enggak Mbak capek males nggak bisa seperti itu. Kalau ini kalau buku kita udah keterima Mayor, kita pun memang benar-benar bertanggung jawab jika ada media ataupun komunitas atau teman-teman penulis minta berbagi sharing, ya ayo harus kita penuhin. Nah di sini di wawancara teman-teman nanti saya bagi PPT-nya, jadi bisa baca apa aja yang diceritakan di sini dan apa aja yang ditanyakan oleh waktu itu
Mbak siapa ya, lupa namanya, yang mewawancara, minta cerita detailnya bagaimana dari proses kreatifnya, kemudian inti dari buku itu apa sih yang ingin ditonjolkan. Nah, ini sih ya itu, kalau ini sih kalau sudah diterima di mayor ya ada tanggung jawab moral istilahnya. Di antaranya seperti ini, ada hal-hal terduga yang di luar kita nggak, selain MOU dapat dapat royalti, yang terduganya juga kita ada tanggung jawab kalau ada yang meminta lebih jauh tentang buku tersebut, lebih ingin memperdalam. Dan akhirnya memang sempat masuk ke rak bestseller Gramedia Bogor, dapat informasi dari salah satu teman, Mbak masuk di rak bestseller Gramedia Bogor, dan sama pihak Scare itu pun juga diinfokan sempat di Sepong, masuk juga di rak bestseller Gramedia Sepong, dan di rak bestseller website Kerito sendiri, Mom Resign Gak Mati Gaya masuk ke bestseller juga. Nah itu semoga itu nggak lepas dari memang keaktifan kita sebagai penulis kalau sudah terikat di penerbit mayor untuk rajin mempromosikan. Itu sih teman-teman. Jadi tips-tipsnya seperti itu kalau mau mencoba ke penerbit mayor. Pelajarin buku yang sudah terbit itu genrenya apa aja. Kalau kita sudah punya, kita juga harus coba mengcompare dengan buku kompetitor persaingan. Jadi saat kita ditanya, kok berani mau ini, kan buku-buku seperti ini banyak, apa nilai lebih dari buku saudara. Nah gitu. Oke, hanya sudah dulu, kita lanjutin ke diskusi aja ya. Saya coba stop share. Nah itu Mbak Diana. Terima kasih. Ya, penjelasannya panjang kali lebar, jadi sangat luas. Dan kita pun jadi terpuaskan gitu, oh begitu ya ceritanya di balik kesuksesan bisa masuk ke penerbit mayor gitu. Terima kasih sekali Mbak Neni sharingnya, ya sangat bermanfaat buat kami nih yang baru belajar menulis begitu. Memang sih kalau saya pribadi memang ada cita-cita Mbak Neni, bisa salah satu aja lah buku saya itu bisa buku tunggal itu bisa dalam penerbit mayor. Kalau antologi kan udah beberapa ya kita ya dari Asia itu kan udah beberapa. Antologi ya itu pun senang sekali saya sudah bisa masuk ke media gitu kan. Tapi portofolionya kita udah bertambah ya. Itu bisa Mbak. Nanti kalau Mbak mengajukan itu portofolio yang kemarin meskipun masih antologi disertakan, jadi berarti ini udah punya pengalaman terbit mayor meskipun masih bersama, karena kan tetap dilibatkan kan waktu kita. Saya selalu melibatkan kan teman-teman nih, nanti ini jalurnya gini di grup gitu. Nah sebenarnya sama, cuma itu rame-rame. Nanti kalau tunggal ya sendiri. Nah itu dia, cita-citanya masih belum tercapai yang satu itu. Tapi insya Allah ingin juga mencoba Mbak Neni gitu. Pasti harus dicoba. Ya, kita buka dialog ya. Siapa tahu nih ada dari berlima ini ada yang mau ingin ditanyakan. Saya ada juga sih, coba saya kasih kesempatan dulu deh buat teman-teman yang lain dulu. Silakan, ada Bu Calan, Bu Pak Siswanto, ada Bu Eka. Ada yang mau ditanyakan? Langsung open mic aja karena kita cuma berenam di sini. Iya, baik. Makasih Bu Diana. Aduh luar biasa Mbak Neni. Ininya pemaparannya keren banget. Cuma saya ada sedikit bertanya aja Mbak Neni untuk yang istilahnya spesifikasi. Kalau saya mau nanya spesifikasi dari buku, kadang kan kita suka mau kertasnya apa Mbak, jadinya misalnya kayak gitu. Apakah itu juga mempengaruhi dalam penerbitan buku kita? Misalnya kita mau bantu kawan untuk penerbitan gitu. Kan kemarin tuh nggak terlalu paham saya istilahnya untuk yang dari bentuk sampul, ya. Jadi istilahnya apa, spesifikasi ya Mbak Neni ya? Iya, kan kalau kita di buku ada PO-nya tuh saya baca. Iya, spesifikasi. Iya, hasilnya seperti ini. Ya. Itu boleh dijelaskan sedikit Mbak, artinya apa aja sih sebenarnya yang kan kayaknya mempengaruhi ke harga gitu ya Mbak ya, kalau seperti itu.
Iya, Iya. mohon izin Pak, minta penjelasannya Anggi. Terima kasih banyak. Iya, jadi memang sih itu lebih ke apa ya, kalau kertas kita kan ada book paper yang kayak kertas novel sama HVS. Nah, kalau di Asia sendiri sih kita udah pasti book paper 75 gram. Nah, cuma kalau di penerbit lain kan ada yang book papernya 80 gram, ada yang 70, ada yang 65. Itu sih memang mempengaruhi tapi nggak banyak sih Mbak. Jadi kalau saya sih ambil jalan tengah sih memang sesuai standar aja 75, ngikutin memang mengikutin memang percetakan yang rekanan percetakan saya. Jadi di situ dia cuma ada menstandarkan 75 gram saja, dan hasilnya yang seperti Mbak lihat itu sih kalau menurut saya sih itu udah kayak sesuai gram media juga, setahu saya 75 gram juga memakainya. Nah, yang mempengaruhi harga sih lebih ke tebalnya buku gitu. Semakin tebal buku pasti semakin mahal. Kalau sama cover, mungkin cover, nah tergantung nih desainernya itu internal antara penerbit sama desainer ya. Itu aja sih Mbak. Kalau dan ya kalau spesifikasi kertas nggak terlalu sih, cuma kalau menurut saya ya yang bagus yang kertas yang bagus ya yang tadi tuh 75 gram, mau HVS ataupun mau book paper sudah bagus bukunya, menurut saya sudah layak. Iya. Ya, terima kasih banyak Mbak Neni atas Sama-sama penjelasannya. Mbak. Iya. Nanti kalau itu boleh Japri nanya apa lagi tiba-tiba Oh iya. Iya, ya, terima kasih Bu Diana, silakan Mbak. Oh iya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Siswanto. Pak Siswanto mau nanya sendiri atau mau dibacakan di chat ini? Nanya aja sendiri ya. Silakan Pak Sis, buka aja mic-nya. Biar puas, kalau di chatnya terbatas sekali. Silakan Pak Siswanto. Nah, ini nggak ada ngechat loh, Bu. Oh, siapa? Saya, Bu. Oh, Pak Susanto. Oh. Sutanto, Pak maaf, Sutanto. hampir sama namanya. Silakan Pak Sutanto. Mohon maaf, silakan Pak. Ya, begini misalnya lah, kita pernah menerbitkan buku dengan penerbit tertentu gitu. Kemudian kita pindah ke penerbit lain, tetapi izin dulu ke penerbit lama itu kira-kira bisa tidak, Bu? Ini berarti berlaku untuk penerbit self-publishing ya Pak Santo ya? Iya. Oh, kalau self-publishing pasti sih semua penerbit punya peraturan tersendiri ya di awal ya. Kalau misalnya ada yang memperbolehkan setelah terbit di kita mau diterbitkan ke orang lain, ke penerbit lain silahkan, tapi mengajukan surat penarikan naskah. Ada yang sistemnya resmi nih, ada resmi yang memberikan ini Pak contoh surat penarikan naskah kalau mau diterbitkan di penerbit lain. Ya. Jadi masing-masing beda nih kebijakan. Kalau saya sendiri di Askia, karena saya kan basicnya penulis yang tidak mau terikat, dan saya pun paham dengan teman-teman ya pasti nggak mau terikat karena itu naskah-naskahku kok kenapa diikat-ikat. Kalau di Askia monggo aja, kalau memang udah terbit di Askia terus mau terbit ke penerbit lain silahkan, kita nggak pernah mengikat tulisan teman-teman, asalkan paling nggak bicara aja, ngobrol Mbak naskah saya mau coba terbitin ke naskah ke penerbit lain ya, izin aja bilang, meskipun nggak nyebutkan penerbit apapun. Oh boleh, yang mana nih Pak judulnya, yang mana nih, yang ini, oh ya silahkan. Karena ada beberapa naskah yang diterbitkan di Askia di akhirnya malah jadi diterbitkan di penerbit mayor. Kalau saya sih semakin senang ya, karena prinsipnya saya semakin penulis naskahnya banyak diterima ke orang, apalagi itu pernah terbit di Askia terus diterima bahkan di penerbit mayor, berarti Askia pernah Askia pernah menerima naskah-naskah bagus nih. Ataupun jika mau dicoba ke penerbit lain dan bagus, paling nggak kita pun punya nama
pernah menerbitkan naskah ini juga sebagai penerbit sebelumnya. Jadi kalau kami sih santai aja, nggak apa-apa, nggak ada mengikat penulis seperti itu. Tapi kembali ke masing-masing kebijakan masing-masing penerbit beda-beda, apalagi penerbit self publishing ya, tergantung ininya persepsinya masing-masing. Kalau mayor udah pasti nggak bisa, ada ketentuan di MOU 5 tahun akan dimiliki mereka full. Itu izin aja pasti ada. Biasanya kalau yang memang boleh itu Pak, ada surat penarikan naskah. Ada contohnya di Google, surat penarikan naskah. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, sudah Pak Sutanto, terima kasih ya. Berikutnya ada Bu Eka. Bu Eka mau bertanya, Bu Eka? Ya, halo. Ya, silakan. Maaf tadi saya matikan nih soalnya ini lagi ada anak-anak sama kecil. nih, udah mulai hujan gede banget. Hujan sudah reda, tapi ya begitulah lagi kumpul keluarga. Iya, Gini, sama Mbak. biasa malam minggu, menjelang malam minggu. Begini Mbak, terima kasih sebelumnya. Karena kemarin ya kerjasama dengan Askia itu dengan penulis saku-saku Igi Kalteng gitu ya, saya ada sedikit kemarin itu satu buku tunggal ya dicetak ya. Berat Askia ya Bu, sama berapa ya, 3 ya. Ada antologi juga, ya, banyak Bu Eka sudah. My dream ya. Baru belajar nulis. Kadang kalau nggak lagi moodnya ini bisa. Tapi kalau sekarang saya lagi ini jadi ini aja, jadi reader aja, membaca aja. Nah, kebetulan saya lagi suka ini koleksi buku-buku novel sejarah, gitu, genre sejarah. Kalau sebelumnya genrenya genre misteri gitu ya, atau apa namanya yang psikologi, thriller, segala itu. Thriller, horor. Tapi kalau sekarang lagi tertarik ini sih untuk buku novel genre sejarah itu. Kalau kebetulan saya juga ngajar sejarah. Nah, tapi kalau di Askia belum ada ya? Belum ada ya? Loh. Jadi ini nih, kalau sejarah bisa kenalan sama Mbak Kirana Kejora. Beliau itu bukunya memang sekarang ya lagi dibikin Seruni Niskala judulnya. Dia itu nanti ada tentang cerita Majapahit, Mojokerto, ya. Coba kepoin Facebooknya beliau, Mbak Kirana Kejora. Oke, coba. Buku-buku beliau, dia sekarang lagi mulai menulis genre novel berbasis sejarah. Oh iya, ya lagi tren ini Mbak. Lagi ngetren, bagus. Ini jadi betul saya suka. Ya, karena memang dalam saya lihat di Askia belum ada ya berarti ya. Belum ada yang terbit itu. Itu banget tuh. Itu harus surveinya ya yang harus kuat betul, ya. riset data. Riset datanya. Maka saya belajar aja dulu gitu dengan membaca buku-buku orang gitu. Iya, nanti Mbak bisa coba Facebooknya Mbak Kirana, bisa beliau orangnya enak juga. Kalau misalnya suatu saat Mbak ingin menulis tentang novel sejarah atau bisa ngobrol-ngobrol sama beliau gimana sih dia melakukan risetnya, memperpadukan antara alur yang lampau abad lalu dengan kondisi orang yang bercerita saat ini. Jadi itu kalau nggak salah tentang peneliti. Jadi ya tetap ada bumbu romansnya lah antara peneliti, ada kisahnya dan sejarah itu bisa menjadi ininya flashback atau apa pada kejadian yang mirip-mirip dengan mereka gitu, kisah percintaan dulu raja dan ratunya atau apalah gitu. Ya betul. Rata-rata sekarang seperti itu, paling banyak sih sejarah Majapahit, tapi ada juga sejarah misalnya tragedi Mei gitu ya, 98 dan sebagainya. Terus ini Mbak saya mau nanya, kalau misalnya kan tadi kan harus kalau Gramedia itu 3.000 ya minimal, kalau yang besar kayak Bentang gitu ya, Bentang, Naura masuk ini ya? Antara 1.000 sampai 3.000. 1.000 sampai 3.000. Minimal 1.000 ke atasnya sih. Kalau sudah kayak Mas Kerelia itu katanya 15.000 ya. Kalau waktu saya 3.000 yang ini. Yang Gramedia yang tadi dalam sebuah kloset di MOU-nya. Saya lihat memang kalau
apa namanya agak susah gitu ya tadi untuk Ya. ini masuk Gramedia. Tapi kalau udah sekali udah bisa tembus Ya, gitu ya, tambah kita, promosi mungkin yang gencar juga. ada portofolio yang kita punya. Iya, Jadi betul-betul. membangun portofolio awalnya itu memang ya perlu perjuangan. Tapi Kalau tapi ya itulah Mbak, harus dicoba karena kita nggak tahu nasib naskah kita itu yang kembali ke untung laki juga ya ternyata. Karena ternyata naskah kita mungkin dianggap orang lain biasa atau apa, dilalah sama editornya suka. Nah itu ya ada faktor lain yang di luar kita tidak bisa menebak ya. Kayak saya juga, apaan ya novel-novel saya tuh ringan banget kayak gini kok kepilih gitu. Ternyata ya itu saya tergantung pas editor yang mengkritisi tulisan kita itu, nah ternyata klik gitu, suka. Jadi pokoknya jangan takut deh, mesti dicoba, mesti ya tadi harus 6 bulan menunggunya, harus sabar. Jangan mencoba ke penerbit lain sebelum ada kabar memang naskah kita diterima atau tidak. Gimana? Kayaknya Sudah? Mbak, Bu Eka masih ada kah? ini ya kelepar ya. Sinyalnya nih keluar masuk. Nah itu Ya. kagak dibuka 2. Oke, baik teman-teman sekalian, ini waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 5 ya, gitu. Jadi sudah cukup lama kita ngobrol ya, nggak terasa. Dan ini merupakan awal dan sangat memotivasi kami Mbak Neni untuk mempunyai energi untuk berani mencoba begitu. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali apa yang Mbak Neni sampaikan. Semoga kami nanti di sini di Kalimantan khususnya ya bisa mengikuti jejak Mbak Neni, karena ya untuk guru ini masih sangat jarang yang bisa menerbitkan sampai ke penerbit mayor begitu. Dan yang jelas adalah bagi setiap penulis tentunya ada keinginan untuk bukunya tulisannya bisa dibaca, dan untuk itu tentunya kita harus mempublishnya lebih luas begitu. Kalau kemarin Indi sudah berhasil, tentunya step berikutnya kita ingin meningkatkan yaitu ke penerbit mayor gitu. Ya, mungkin itu dulu Mbak Neni. Terima kasih sekali sharingnya yang luar biasa. Jangan jerah, nanti kami undang lagi. Sama-sama. Ikut itu Mbak, yang telegramnya itu tadi yang saya share di Easy Writing. Nanti Albertine Endah ya, penulis biografi. Nah itu juga bagus tuh. Bagus tuh Mbak. Itu saya favorit itu. Iya nanti coba kita share juga nanti ke ya, teman-teman. ada tadi di share di Easy Writing Mbak, coba share ke teman-teman. Ya nanti saya teruskan ke teman-teman di Sagu-Sagu supaya bisa lebih berkembang begitu. Iya, di share saja. Baik teman-teman sekalian, rasanya ingin melanjutkan tapi apa daya waktu kita harus mengakhiri kita ya, mengakhiri perjumpaan kita. Insya Allah lain waktu kita undang Mbak Neni lagi deh untuk sharing. Boleh. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Neni atas waktu dan sharing ilmunya. Teman-teman sudah hadir juga di sini. Moga-moga bisa deh dicoba semua. Ya. Ini yang Amin. coba. Semoga bisa berhasil. Coba ini menulis anak pitchbook itu juga kan. Oh, kalau ini sudah ada nih Pak Siswanto nih yang sudah berhasil. Iya. Pak Siswanto ini pernah. Iya. Baik ya, kita akhiri dulu pertemuan kita sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Asik kan ngobrol sama Mbak Neni luar biasa. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Budi, sore Bu. Izin live ya Mbak. Ya Mbak, terima kasih. Ya Mbak Dalam. Ya Mbak, ya. Terima kasih. Luar biasa. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak.
saya ini ya, saya Ya, end Bu. ya. Saya ini belum sholat. Oh iya Bu Diana ya aja. Oke, Saking saya asiknya end luar ya. biasa, Terima mantap. kasih udah hadir. Iya Bu Diana, makasih Bu Diana. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.